Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa kuliah daring tentang topik normalisasi data, begitu ya. Jadi tujuan dari kuliah ini tentunya untuk itu ya, mengurangi redundansi gitu ya. Nah, ini ada ilustrasi apa yang terjadi jika data disimpan di lebih dari satu tempat di dalam database. Misalkan kita punya kontak gitu ya, ada kontaknya misal tadi Mas Yusuf, kemudian Mas siapa Yusuf panjangnya siapa misalkan. Nah, saya pernah simpan kontaknya di WhatsApp, kemudian saya simpan di Google, saya simpan di apa itu Telegram misalkan. Nah, ini ketika ada pergantian informasi begitu ya, misalkan emailnya ganti atau nomor handphonenya ganti, nah kita akan mengalami kesulitan untuk menelusuri handphone Mas Yusuf yang benar-benar aktif kan begitu ya. Nah, karena apa? Karena di sana ada redundansi begitu ya. Sehingga kita kesulitan di dalam mengetahui informasi yang paling akurat dari HP milik Mas Yusuf. Atau juga ada masalah lain ya, ada redundansi. Jadi perulangan di situ, boros data, kemudian ada anomali-anomali. Kalau di slide sebelumnya, slide tahun-tahun lalu kita menggunakan contoh yang apa itu sekolah itu ya. Nah, ini ada sedikit update di materinya. Normalisasi adalah proses yang digunakan untuk menghilangkan masalah semacam ini. Salah satu tujuan Anda sebagai perancang adalah menyimpan ini ya, menyimpan informasi di satu tempat dan tempat yang terbaik, gitu ya, tempat yang paling pas, gitu ya. Seringkali kita menempatkan sesuatu itu kadang-kadang karena kita bingung, begitu ya, kita salah menempatkan. Nah, ini dengan normalisasi ini kemudian kita bisa mengeliminasi hal-hal itu. Jika Anda mengikuti aturan normalisasi, Anda akan mencapai tujuan ini, begitu ya. Oke, bentuk normal pertama. Bentuk normal pertama ini adalah mengharuskan tidak ada atribut yang memiliki nilai lebih dari satu, begitu ya. Jadi satu baris gitu ya, satu baris, satu row, satu record itu kemudian ada field yang memiliki value lebih dari satu, maka ini adalah pelanggaran terhadap bentuk normal pertama, begitu ya. Untuk meriksa bentuk normal pertama, validasikan pada setiap atribut memiliki nilai tunggal untuk setiap instant entitas. Nah, kita bisa lihat contoh di sini ada school. Ya, jadi awalnya ini adalah school building, gitu ya. School building ini, school building ini kita memiliki informasi tentang school building. Nah, di dalamnya ada kode, ada nama, ada alamat. Nah, ini ada classroom. Nah, di dalam satu sekolahan ada banyak kelas. Nah, begitu ya. Atau gedung kita itu gedung Pilkom itu ada gedung F. Nah, gedung F itu ada ruangan Pak Dekan, ruangan kelas, ruangan akademik. Nah, itu kan kemudian memiliki banyak value. Jadi gedung F memiliki ruangan di mana ruangannya ini terdiri dari banyak. Banyaknya berapa banyak gitu ya. Yang jelas lebih dari satu. Nah, ini melanggar bentuk normal pertama. Satu kode, satu nama, dan satu alamat ada untuk gedung sekolah, tapi bukan satu ruang kelas, gitu ya. Maka untuk memecahkan itu, maka kita melakukan splitting, gitu ya. Nah, splitting ini antara school building dengan apa?
classroom. Nah, ini kemudian ada hubungan the location of atau has begitu ya. Kalau kita menggambarkan pakai notasi gen, kita bisa gambarkan school building has classroom kan begitu ya. Nah, kemudian ini optionality-nya ya, ada ini one to many begitu ya, one to many, tapi ini opsional, tidak mandatory. Mengapa? Karena bisa jadi ada classroom tapi belum dialokasikan ke building tertentu begitu ya. Nah, ini maka kita split datanya begitu ya. Ada atribut kode, nama, address begitu ya. Kemudian di sini ada number, ada floor, ada size. Nah, number ini foreign key kemana? Ke school building gitu ya. Maksudnya number itu number of buildingnya itu gitu ya. Nah, kemudian karena banyak ruang kelas dapat di gedung sekolah, ruang kelas multinilai gitu ya, dan melanggar normalisasi bentuk pertama. Jika atribut multinilai, maka langkahnya adalah buat entitas tambahan dan hubungkan dengan entitas asli dengan hubungan one to many gitu ya. Nah, ini saya kira tidak ada masalah ini ya. Jadi Anda sudah ngerti, ini gampang gitu ya. Oke. Pelanggaran terhadap bentuk normal pertama. Nah, untuk bentuk normal pertama misalkan kita punya data yang seperti ini, ada student, ada shopping mall, ada team begitu ya. Nah, ini kita lihat dulu begitu ya, kita lihat dulu apakah atribut-atribut ini adakah yang memiliki nilai lebih dari 1. Nah, ini contohnya student. Student ini memiliki atribut number, kemudian first name, last name, subject begitu ya. Nah, subject ini yang dimaksud adalah mata pelajaran yang diikuti atau kuliah yang diikuti. Nah, tentunya kalau subjek pasti dia lebih dari 1 begitu ya, maka ini melanggar karena ini multi value. Shopping mall. Shopping mall ini kemudian ada ID, ada name, address, ada store name, ada store floor. Nah, ini bisa jadi salah penempatan gitu ya. Nah, kita lihat nanti. Ada tim, ada ID, name player, ada league gitu ya. Nah, league ini liganya gitu ya, dia ikut liga apa, liga Shopee, liga apa gitu ya. Nah, ketika semua atribut merupakan entitas bernilai tunggal, entitas tersebut seharusnya dalam bentuk pertama. Nah, maka kita lihat di sini, kita ubah studentnya, awalnya lengkap begini ya, number, first name, last name, subject. Maka subjeknya kita coret, kita buatkan menjadi sebuah entitas baru dengan atribut ID dan name. Nah, ID ini foreign key ke one student takes many subject begitu ya. Jadi one to many gitu ya. Dan ini opsional, kalau ini kemarinnya mandatory bukan ya? Kok lupa saya, kalau ada barnya itu artinya ya mandatory ya. Ini penuh mandatory dan many begitu ya. lupa ingat saya notasinya ya. Nah, kemudian ada store dan shopping mall. Nah, store ini hasil dari splitting store name dan store floor menjadi entity sendiri. Kemudian shopping mall ini menjadi ID dan name dan address. Nah, kemudian di dalam hubungannya ini satu shopping mall ditinggali begitu ya, atau lokasi dari toko gitu ya. Jadi kalau Anda pergi ke mana, ke Transmart, nah, misalkan ke Matos, itu ada toko apa saja, maka di sini adalah nama mallnya, di sini ada nama tokonya begitu ya. Tim,
Nah, ini tim player. Nah, player ini dicoret begitu ya. Jadi tadi sudah 2, tetapi ada yang kurang tepat di situ, bahwa satu tim itu terdiri dari banyak player begitu ya. Kemudian dalam satu liga juga terdiri dari banyak tim gitu ya. Nah, ini sudah kita lakukan resolusi untuk first normal form. Nah, berikutnya adalah bentuk normal kedua. Sebentar, bentuk normal pertama ada pertanyaan, Dek? Tidak, Kak. Ngerti ya? Contoh yang lain, kalau Anda ngisi apa itu? Buku tamu, Dek ya. Buku tamu itu kan kadang-kadang diisi kalau temenmu nikah misalnya, temenmu apa, kalau kamu SMA ya, mungkin atau sudah Filkom itu ada yang menikah. Nah, alamatmu kamu kasih apa? Idem gitu ya. Nah, tidak boleh kosong atau idem atau multi value. Nah, itu mau melanggar bentuk normal pertama. Jadi harus dilengkapi dan hanya satu nilai saja. Itu bentuk normal pertama. Yang kedua, oke, yang belum ngerti bentuk kedua silakan diperhatikan ya. Bahwa tujuannya adalah menetapkan aturan bentuk normal kedua dalam proses normalisasi, kemudian memeriksa entitas yang tidak dinormalisasi dan menentukan aturan normalisasi mana yang dilanggar. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan aturan bentuk normal kedua untuk menyelesaikan pelanggaran dalam model. Nah, problem yang dihadapi di normalisasi kedua ini adalah menentukan tempat yang terbaik, gitu ya. Kalau yang pertama tadi adalah mengeliminasi multi value. Kalau yang kedua ini adalah menentukan tempat yang terbaik. Kemudian menerapkan aturan normalisasi secara konsisten dapat membantu Anda mencapai tujuan ini, serta mengatur informasi seperti nomor telepon dan alamat teman, dan Anda ingin memastikan bahwa Anda menyimpan informasi itu di tempat yang tepat, seperti buku alamat pribadi. Nah, contohnya ini agak-agak membingungkan gitu ya. Jadi dia salah meletakkan apa ini kotak kontaknya itu ya, alamat teman itu ya, dimasukkan ke kotak resep gitu ya. Nah, di kotak resep, nah kenapa kok ditaruh situ begitu ya? Nah, ini agak-agak membingungkan ya. Mungkin bisa jadi saat itu dia sedang memberikan temennya memberikan resep atau apa begitu ya, atau sedang melakukan apa sehingga dia salah meletakkan gitu ya. Nah, contohnya itu adalah produk dan supplier. Jadi bentuk normal kedua ini bahwa nggak ada. Nah, ini nih. Oke. Bentuk normal kedua mengharuskan atribut non-primary key hanya bergantung pada primary key gitu ya. Nah, jadi atribut-atribut lain itu harus bergantung pada primary key. Jadi tidak boleh ada yang sebagian tergantung ke sini, sebagian tergantung ke sana. Itu tidak boleh ya. Nah, ini ada contoh produk supplier. Jadi kalau kita mendesain database seperti konsep yang IR kemarin, sebetulnya ini adalah sebuah relasi begitu ya. Jadi sebuah relasi antara produk dan supplier. Tetapi kadang-kadang karena kesalahan kita atau pemahaman kita tentang sebuah bisnis kita membuat entity yang seperti ini begitu ya. Nah, di situ ada supplier, produk supplier gitu ya, dengan atribut supplier number dan product number.
kemudian purchase price, dan supplier name, begitu ya. Jika satu pemasok memasok 5 produk yang berbeda, begitu ya. Jadi supplier 1 ini memasok ke 5 produk, begitu ya. Maka yang terjadi adalah apa yang terjadi? Akan ada 5 mesin virtual, begitu ya. Nah, apa yang terjadi jika nama pemasok berubah? Jadi suppliernya ganti nama, gitu ya. Namanya misalkan apa? Dulunya masih CV, kemudian meningkat menjadi PT apa, begitu ya. Maka yang terjadi adalah akan dirubah ke dalam ini sebanyak produk, begitu ya. Sebanyak produk yang sudah menggunakan supplier itu, begitu ya. Nah, apa yang terjadi jika perubahannya itu tidak dilakukan semua, dia hanya melakukan 2 atau 3, nah kan akan membingungkan, begitu ya. Misalkan sedang bekerja, mengubah data supplier itu sedang dirubah 3, kemudian diinterupsi, gitu ya, sama bosnya untuk mengerjakan pekerjaan lain, dan dia lupa, maka yang 2 tadi masih menggunakan nama yang sama. Nah, ini akan menjadi problem. Ini supplier ini apakah sama atau beda, begitu ya. Nah, kemudian di sini juga bisa kita lihat apakah harga beli merupakan properti. Nah, ini ya. Jadi pada saat kita membuat entity, sekali lagi kita harus melakukan pemikiran yang cukup, begitu ya, mengidentifikasi apakah atribut-atribut ini sesuai dengan entitas ini atau tidak, begitu ya. Nah, apakah harga beli merupakan properti nomor pemasok atau supplier number ini, kemudian nomor produk atau keduanya, begitu ya. Nah, ini kemudian apa tadi, sudah ya, biarin saja, telat itu. Nomor produk atau keduanya. Nah, ini secara semantik sepertinya tidak sesuai, begitu ya. Purchase price ini mestinya kemana ya? Purchase price itu harganya. Harga itu mestinya kemana? Produk, Pak. Nah, produk. Kalau supplier name? Supplier. Nah, berarti kan ada 2 hal yang sebetulnya ini miliknya ini, gitu ya, ini miliknya ini, kan begitu ya. Nah, ini adalah pelanggaran terhadap bentuk norma kedua. Nah, ini kemudian caranya bagaimana? Nah, kita split, gitu ya, satu produk, satu supplier, gitu ya. Nah, kita coret ini artinya apa? Artinya hilang, gitu ya. Supplier ini hilang, tinggal ini milik produk. Kemudian ID dan name, gitu ya. ID, kenapa kok ID? Nah, ini boleh pakai number, boleh pakai ID, boleh, begitu ya. Jadi kalau Anda bingung pakai number, Pak, ya boleh, ya number supplier, gitu ya. Tapi biasanya orang lebih ID, gitu ya. Tapi kalau number ya, ini number, ini juga number, gitu ya. Nah, name kemudian kita angkat atau kita ambil dari produk supplier tadi menjadi di supplier ini ya. Nah, ini berarti one supplier, supply apa? Many produk. Jelas ya? Jelas atau bingung? Jadi, untuk menyelesaikan problem first normal ataupun second normal, itu tidak selalu one to many ya, Rek ya. Jadi contoh yang ini tadi kan bahkan dia awalnya begini menjadi menambah lagi one to many gitu ya. Bisa jadi nanti juga many to many. Nangkep ya? Nangkep atau bingung? Ya. Berikutnya adalah contoh yang lain, ada identifying relationship. Identifying relationship ini bahwa ini ya, garis ini ya, bar ini ya.
bar ini artinya nanti ini kan one to many ya. One to many ini sebagian di sini akan dijadikan kunci di account, begitu ya. Nah, akan dijadikan kunci di account ini. Nah, ini kemudian ini saya sudah buat modelnya, gitu ya. Nah, jadi number balance date open, gitu ya, awalnya begitu ya. Nah, kemudian dia bersifat identifying, artinya nanti begitu kita relasionalkan, nah ini nanti ada dua primary key. Ya, ini hasil engineering dari konsep ini. Maka nanti akan ada dua kunci di sini. Yang pertama adalah number of account dengan number of bank atau bank number, gitu ya. Nah, kemudian masalah muncul manakala kemudian ada penambahan ini ya, bank location. Nah, jadi tiba-tiba dia hendak menambahkan atribut di account, gitu ya, bank location, jadi lokasi banknya. Nah, ini kemudian ketika ada perubahan data bank location, maka setiap account akan dirubah datanya, kan begitu ya. Nah, ini akan menjadi problem ketika accountnya itu ada puluhan ribu bahkan jutaan. Nah, akan jadi problem, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh pelanggaran bentuk norma kedua. Maka langkahnya bagaimana? Nah, langkahnya kita pindahkan, begitu ya. Kita coret bank location-nya, kita pindahkan ke sini, begitu ya. Nah, ini sekilas tidak ada yang salah, tapi secara semantik ini salah, begitu ya. Mestinya bank itu di sini, begitu ya. Nah, begini. Varchar. Nah, ini 35. Nah, mestinya begini. Ini kita hapus. Apply. Nah, ini yang benar. Begitu ya. Nah, apa yang salah dengan diagram ini? Ya, apa yang salah, Rek? Anda sudah lihat slide-nya. Ya, kenapa? Harga ada di produk. Ya, jadi harga itu ada di produk. Nah, tapi ada kalanya juga kita perlu yang seperti ini. Mengapa? Karena bisa jadi harganya itu fluktuatif, Rek. Gitu ya. Jadi namanya ini bukan item price tapi apa? Harga perolehan atau apa? Harga saat itu. Nangkep ya? Nangkep tuh, nangkep. Tapi di sini tetap harus ada item price-nya, gitu ya. Jadi item price yang ada di sini ini menentukan ketika orang hendak mengetahui harganya berapa sih, gitu ya. Harganya sekian. Nah, begitu dia beli, di order, begitu ya. Kemudian disimpan. Nah, di sini dilengkapi di sini item price-nya. Nah, dilengkapi ya. Ini jadi nggak dicoret ya. Kenapa? Karena ini digunakan untuk merekam history, gitu ya. Ibarat Anda punya minimarket, kemudian ada transaksi penjualan odol, penjualan apa, misalnya penjualan Indomie, gitu ya. Nah, Indomie yang dibeli bulan lalu atau mungkin tahun lalu bisa jadi price-nya dengan sekarang itu berbeda, jelas ya. Maka seperti itu tujuan ini ya. Tapi item price ini harus ditambahkan di sini karena produk ini harus memiliki price, kan begitu ya. Oke. Sampai sini ngerti atau bingung bentuk normal kedua? Jadi kalau di contoh slide yang lain itu ya yang paling pas itu yang ini, gitu ya. Jadi tidak boleh ada satunya tergantung ini, satunya tergantung itu. Maka satu baris ini harus tergantung ke satu hal, gitu ya. Satu hal yang sama.
maka kita lakukan splitting. Oke, nah berikutnya adalah bentuk normal ketiga, gitu ya. Ini nanti Anda baca, sudah Anda baca ya, sama ini ya. Nah ini yang normal ketiga ini agak-agak berpikir memang ya. Semakin tinggi normalisasinya itu semakin sulit contohnya, gitu ya. Oke, sekilas kita baca dulu. Jika Anda memiliki beberapa teman yang pergi ke sekolah yang sama dan Anda memasukkan alamat jalan sekolah bersamaan dengan semua teman Anda tadi, gitu ya, Anda tidak akan menduplikasi data, tetapi menyebabkan masalah potensial. Misalnya jika sekolah pindah dan mengubah alamat, maka Anda harus kembali dan mengubahnya di semua tempat, gitu ya. Jadi ya, misalkan Anda ngisi data siswa gitu ya, nah data siswa dan seterusnya Anda isi lengkapi di sekolahnya dan seterusnya, tapi jadi satu Excel aja gitu ya. Begitu sekolahnya pindah alamatnya, apa yang terjadi? Ya semuanya berubah kan begitu ya. Anda harus mengisi ulang-ulang gitu ya. Nah, aturan bentuk normal ketiga, tidak ada atribut yang non-UID. Non-UID itu primary key ya maksudnya ya, yang bergantung pada atribut non-UID lain, begitu ya, namanya transitive dependency, begitu ya. Transitive dependency itu seperti apa? Nah, transitive dependency ini jadi ada CD, kemudian ada store name, ada store address, begitu ya. Nah, store name dan store address ini memiliki ketergantungan, gitu ya. Nah, ada contoh koleksi CD, kemudian ketika Anda mengisikan CD itu lagunya atau videonya itu, kemudian ada perubahan toko, gitu ya. Apakah itu namanya, apakah itu address-nya, maka ya kita harus merubah itu semua, begitu ya. Maka caranya bagaimana? Kita rubah di sini, ada CD, ada store, gitu ya. Nah, toko dengan CD. Jadi kemudian di situ ada produser, begitu ya, ada store name dan address, gitu ya. Nah ini contoh yang lain, mungkin ini kurang begitu jelas ya contohnya ya. Ada CD, pertimbangan sistem yang melacak informasi tentang kota, ukuran populasi, wali kota, dan sebagainya. Nah, ini semuanya dimasukkan dalam satu entity. Nah, di sini ada mayor, ada state flower, gitu ya. Jadi, nah ini di sana kan ada negara bagian ya. Kalau di luar negeri ada namanya negara bagian. Atau kalau di kita namanya mungkin provinsi gitu ya. Ada, nah ini kemudian mestinya kita pecah begitu ya. Nah, kita pecah menjadi city dan state. Nah ini mungkin contohnya juga kurang sip ini ya. Oke, bingung ya. Oke. Contoh yang ketiga kurang nampol ini sepertinya ya. Oke, kita buka yang slide kita aja yang biasanya aja ya. Normalisasi. Nah, ini yang gambarnya. Oh, sudah saya hilangkan gambarnya ya. Jadi kalau di sini mungkin lebih sistematis contohnya ya. Saya pakai slide itu untuk membantu memudahkan gitu ya. Contoh yang lain. Tapi kalau kurang lengkap ya kita pakai yang ini saja.
bahwa ini sambil review ya, bahwa ketika kita tidak melakukan normalisasi akan terjadi apa? Updation, insertion atau deletion anomali, begitu ya. Apa contohnya itu tadi. Nah ini kan idem artinya ya. Jadi Merriweather idem gitu ya. Tahu idem ada? Idem itu apa? Misalkan kita tulis di sini ya, pen. Ini loh idem itu. Masih ingat ya? Nah, ini kan namanya idem ya. Nah, kan kita malas kadang nulis ya. Nah, begini. Ini namanya idem. Nah, ini sepanjang ini namanya idem. Ya. Kemudian ini tidak boleh, gitu ya. Jadi tidak boleh ada multi value atau repeating group. Ya, jadi kan artinya ini Merriweather mengambil math, mengambil votek, biayanya sekian-sekian. Maka kita harus lengkapi itu semua, gitu ya. Nah, second normal form tadi, nah tadi ada sebagian yang tergantung ke sana, sebagian tergantung ke sini, begitu ya. Nah, ini dipecah begini, satu student, satu subjek, gitu ya. Grade-nya bagaimana? Grade-nya adalah hubungan atau many to many antara student dan itu. Nah, ini jelas ya? Step 2 jelas ya? Nah, step 3, nah ini sudah ya. Step 3 ini kita lihat lagi hasil second normalization form. Ini apakah ada yang berulang-ulang gitu ya. Nah, di sini ada ini ya. Non-key field must not depend on nothing but the key, gitu ya. Jadi ini address student ini mengacu ke sini. House name juga mengacu ke sini. Tapi house color, nah saya contohnya ini satu ya. Jadi ini ibarat asrama UB gitu ya. Asrama 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini masih ada lagi yang perlu dilakukan splitting. Ya, jadi red ini tidak tergantung ke sini, tapi dia tergantung ke Bob, begitu ya. Nah, jadi red ke Bob, Bob ke sini. Nah, ini kita sebut transitive apa? Dependensi. Maka, nah, kita pecah lagi. Cukup kita berikan Bob, gitu ya. Di sini one, di sini many. Jadi Bob red. Bob itu asumsinya warnanya red, gitu ya. Nah, nanti bawah lagi kita tambahkan siapa green dan seterusnya. Kita tulis saja di sini tinggal green. Nah, kalau di sini ada lagi, masih ada lagi. Nah, itu bentuk normal yang keempat dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi seperti